I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 akan bermain peran mengenai sistem sirkulasi darah. Ayo, kenalkan, aku Sania Ramadhanazwa sebagai narator. Ya, aku Sania sebagai narator. Ini aku Amelia Prisma sebagai Erika, sel darah merah. Prisma berperan sebagai eritro, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Kalian tahu nggak sih, eritrosit adalah sel darah yang mendominasi sistem peredaran darah di dalam tubuh. Eritrosit memiliki bentuk seperti koin dengan cekungan di kedua sisinya, serta tidak mempunyai inti sel. Eritrosit adalah sel yang elastis, sehingga bisa berubah bentuk menjadi lebih kecil ketika mengalir melewati kapiler darah berukuran kecil. Nah, fungsi utama eritrosit adalah mengikat oksigen melalui hemoglobin tentunya, dari paru-paru lalu mengedarkannya ke seluruh tubuh. Eritrosit menyalurkan oksigen ke seluruh sel-sel, jaringan, dan organ tubuh untuk digunakan sebagai bahan bakar pembentukan energi, sehingga tubuh bisa menjalankan fungsi dengan baik tentunya. Nah, eritrosit ini juga memiliki kandungan hemoglobin yang berperan penting untuk mengikat oksigen, memberi warna merah pada darah, dan membentuk bulatan pada keping darah. Jika sudah sempurna, eritrosit akan mengalir ke seluruh tubuh untuk menyalurkan oksigen. Aku, Faika Aliamita sebagai leukosit atau sebagai sel darah putih. Nah, selanjutnya ada Bita, Faika Alia Muhbita, berperan sebagai leuko, yaitu sel darah putih. Nah, sel darah putih ini adalah salah satu komponen sel darah yang mengandung sedikit hemoglobin, sehingga warnanya lebih pucat. Leukosit diproduksi oleh sel induk di sumsum tulang atau bone marrow, di mana sumsum itu sendiri selain memproduksi sel darah merah dan keping darah, juga memproduksi sel darah putih. Fungsi leukosit adalah untuk mendeteksi dan melawan mikroorganisme atau patogen asing yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus, jamur, bakteri, dan parasit. Selain itu, leukosit juga berperan dalam melindungi tubuh dari patogen asing lainnya yang dapat mengancam kesehatan. Jadi, ketika tubuh terserang infeksi, akan terjadi peradangan yang membuat tubuh secara otomatis melepaskan leukosit untuk melawan penyebab infeksi. Aku Rangga Laras. Aku juga kita sebagai Romi. Romi diperankan oleh Faras dan Joanna. Trombosit merupakan jenis sel darah yang membantu proses pembekuan saat terjadi pendarahan. Sel ini bekerja dengan cara menggumpal di area luka guna menghentikan aliran darah. Fungsi utama trombosit adalah membentuk gumpalan saat terjadi kebocoran darah melalui pembuluh halus. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengalami cedera akibat kecelakaan, terbentur, jatuh, atau tertusuk. Fungsi lainnya adalah perlekatan atau adesi dan reaksi pelepasan. Trombosit bekerja dengan berkumpul di titik pembuluh darah yang mengalami kebocoran. Kemudian sel ini saling melekatkan diri guna menutup luka. Trombosit juga mengeluarkan zat perangsang penyempitan pembuluh darah yang mengalami kebocoran loh. Proses tersebut dapat menghentikan pendarahan dan mencegah seseorang kehilangan banyak darah saat terjadi luka. Trombosit juga berhubungan dengan pertahanan, tapi bukan terhadap zat kimia atau benda asing. Sel ini berfungsi untuk mempertahankan keutuhan jaringan ketika terjadi luka. Caranya dengan menutup luka sehingga tubuh terlindung dari penyusupan zat kimia atau benda asing. Oke, next ada Ica, Aisyah Zika Sofia yang memerankan kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah kecil yang tidak memiliki jaringan otot atau elastis seperti pembuluh darah lainnya, di mana air, oksigen, dan nutrisi yang dibawa arteri akan dialirkan menuju kapiler. Kapiler kemudian akan memberikan zat-zat tersebut ke dalam organ dan jaringan tubuh.
Sebaliknya, karbon dioksida dan zat limbah dari sel-sel jaringan tubuh akan dibawa oleh kapiler ke vena atau pembuluh balik untuk kemudian diekskresikan oleh tubuh. Jaringan tubuh yang paling aktif seperti otot, ginjal, dan hati memiliki banyak pembuluh darah kapiler. Hal tersebut dikarenakan metabolisme sel yang tinggi sehingga lebih banyak zat yang harus ditransportasikan oleh kapiler. Sebagai serambi kanan. Rainer berperan sebagai serambi kanan atau atrium kanan. Serambi kanan menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Darah tersebut juga mengandung limbah metabolik yang dihasilkan oleh organ dan jaringan tubuh. Setelah diterima oleh serambi kanan, darah dialirkan ke bilik kanan dan selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Saya Haki Muhammad Muhammad Abdi sebagai serambi kiri. Serambi kiri diperankan oleh Haki. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah ini telah melewati proses pertukaran gas di paru-paru, di mana oksigen ditambahkan dan karbon dioksida dikeluarkan. Saya Ahmad Syamil Saputra sebagai bilik kanan. Bilik kanan diperankan oleh Yafi. Fungsi untuk menerima darah kotor dari serambi kanan. Kemudian, darah kotor akan dipompa ke dalam paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian kembali ke jantung. Proses ini dikenal sebagai sirkulasi pulmonar. Saya Dita Tama sebagai bilik kiri. Selanjutnya adalah Rifki yang memerankan bilik kiri. Bilik kiri tugasnya adalah menerima darah dari serambi kiri lalu memompanya ke seluruh tubuh melalui arteri utama yaitu aorta. Darah yang dihasilkan oleh ventrikel kiri kaya akan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh organ dan jaringan tubuh. Dibandingkan dengan bagian jantung lain, bilik kiri mempunyai dinding yang paling tebal karena tugasnya yang berat yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sebelum kita melanjutkan petualangan kita, yuk kita simak materi berikut ini dengan seksama. Sistem peredaran darah manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat pada sistem peredaran darah manusia? Ya, benar sekali. Ada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Organ pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya, dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, di antaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septum jantung diantaranya septum atrioventricularis yang memisahkan atrium dan ventrikel. Septum interventricularis memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian septum atrioreum yang memisahkan atrium kiri dan atrium kanan. Selain sekat, jantung juga memiliki katup atau valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, valvula bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan ada valvula semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Perlu teman-teman ketahui, jantung dapat bekerja karena adanya sistem saraf. Sistem saraf pada jantung merupakan sistem saraf tidak sadar
yang terdiri dari sinoatrial node atau SA node yang terdapat pada dinding atrium kanan yang berdekatan dengan vena cava superior. Atrioventricular node atau AV node berada pada dinding atrium kanan dan ventrikel kanan. Berkas His yang menyebar pada dua bilik dan serabut Purkinje yang terdapat pada bagian dalam dinding jantung. Yuk kita lihat cara kerjanya masing-masing. SA node atau pacu jantung merupakan saraf jantung yang berfungsi untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. AV node berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Impuls dari AV node ini akan diteruskan ke berkas His. Berkas His memiliki dua cabang. Berkas His kiri menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri. Berkas His kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan sehingga bilik akan berkontraksi. Selanjutnya, serabut Purkinje yang menghantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokardium atau dinding dalam jantung. Nah, teman-teman, rangkaian impuls pada jantung akan membuat jantung kita berdenyut. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Dapatkah teman-teman merasakan denyut jantung masing-masing? Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti leher dan pergelangan tangan. Hal ini terjadi karena saat jantung berdenyut, pembuluh arteri pun ikut berdenyut akibat darah yang terpompa. Selanjutnya, kita akan membahas cara pergerakan darah dalam jantung. Secara umum, ada dua bentuk pergerakan jantung. Pertama, kontraksi atau sistol. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Kontraksi bilik kanan menyebabkan darah keluar ke paru-paru, dan kontraksi bilik kiri menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memiliki tekanan sistol normal 120 mm/Hg. Berikutnya, relaksasi atau diastol. Terjadi saat bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Tekanan normalnya adalah 80 mm/Hg. Nah, untuk lebih lengkap, yuk kita ikuti proses pergerakan darah berikut. Pertama, diastolik akhir. Kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi dengan sendirinya. Kedua, sistolik atrium. Kontraksi atrium mendorong sedikit tambahan darah ke dalam ventrikel. Ketiga, kontraksi isovolumik ventrikel. Fase pertama, kontraksi ventrikel mendorong katup AV hingga menutup. Dan secara perlahan, tekanan dalam ventrikel mulai membuka katup semilunaris. Keempat, ejeksi ventrikel. Saat tekanan di dalam ventrikel meningkat dan lebih tinggi daripada tekanan di dalam arteri, katup semilunaris terbuka utuh dan darah dikeluarkan. Kelima, relaksasi isovolumik ventrikel. Saat ventrikel berelaksasi, tekanan ventrikel turun, darah mengalir kembali ke dalam atrium dan dikunci oleh katup. Kemudian kembali ke tahap pertama dan proses ini berulang secara terus-menerus. Alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kita bahas satu persatu. Pembuluh nadi atau arteri. Tugasnya membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan. Endotelium atau lapisan dalam tersusun atas sel epitel. Lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Kemudian lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler, disebut dengan arteriola. Pembuluh kapiler fungsinya sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi ada 2 macam, yaitu aorta, berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis, membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena, berfungsi membawa darah menuju jantung. Letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh balik memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi.
Terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel, lapisan tengah tersusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat. Cabang kecil dari pembuluh balik atau vena disebut dengan venula. Ada 3 jenis pembuluh vena, yaitu vena cava superior membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas, vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena cava inferior membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa membedakan karakteristik kedua pembuluh darah kita ya. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena sebagai berikut. Dilihat dari dinding selnya, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sebaliknya, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri memiliki satu katup pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup yang tersebar di sepanjang vena. Letak pembuluh arteri pada bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Pembuluh arteri memiliki tekanan darah yang kuat, jika luka darahnya akan memancar. Sebaliknya, vena memiliki tekanan darah yang lemah, sehingga darahnya hanya menetes jika terluka. Terakhir, arah aliran darah. Arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengalirnya darah dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredaran, yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Bagaimana kedua sistem peredaran darah tadi bekerja? Yuk perhatikan skema berikut. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dan peredaran yang sama kembali berulang. Nah, perlu teman-teman ingat, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Sampai di sini, teman-teman bisa memahami sistem peredaran darah kita ya. Nah, setelah materi yang kami tampilkan, maka yuk kita mulai petualangan peredaran darah, dimulai dari bilik kanan. Kita berada di jantung. Kita berada di bilik kanan. Kita akan melanjutkan pertualangan kita. Benar sekali. Ayo kita pergi dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis menuju ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Kita siap, kita siap. Udah berangkat berjumpa ke paru-paru.
ke bilik kiri. Makasih. Tapi jangan lupakan tugas kita sebagai trombosit. Jika kita ada luka, kita akan membentuk tumpuan darah untuk memperbaikinya. Bersiaplah, aku akan membakar semua ke seluruh tubuh. Kita sedang berada di arteri. Di sini saya akan menuangkan masuknya setan besi ke dalam sel kamu. Selamat datang di kapsulen. Bisa bertanya hasil sari-sari makanan yang disediakan oleh baik, kapsulen. Aku akan mengangkut hasil semua ini dan aku sebarkan ke seluruh. Terima kasih. Ada darah di sini. Mari kita membentuk balon darah untuk memberikannya. Aku di sini. Aku akan membawa oksigen untuk menyebarkannya. Dengan sebentar, aku akan melindungi dan mengawasi agar luka ini tidak terkena infeksi yang akan terjadi. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan melepaskan balon ini ya. Akan membentuk kumpulan darah. Jadi di sini, selain menggunakan oksigen, aku akan menggunakan masker oksigen. Luka ini rentan sekali terhadap infeksi. Akhirnya lukanya sudah tertutup. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo! The blood flow to the smallest branch of the veins, which is the venules. These little vessels transport the blood to the veins and eventually return to the heart. This is all for now. Check out our next animation on heart components and their functions to learn more.